Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sahabat mancing dimanapun kalian berada, sebelumnya saya minta maaf untuk saat ini belum bisa upload video tentang mancing, dikarenakan saat ini saya sedang sakit habis operasi ya teman-teman. Jadi untuk saat ini saya mau berbagi pengalaman nih setelah dioperasi hernia dan bagaimana cara mengurus kartu KIS untuk minta rujukan ke rumah sakit. Yang pertama, teman-teman tuh berangkat dari rumah, jangan lupa siapkan KTP dan kartu KIS-nya. Lalu teman-teman menuju ke puskesmas terdekat sesuai dengan vaskes pertama yang ditulis dalam kartu BPJS. Nah, setelah teman-teman menuju ke puskesmas, teman-teman masuk ke pendaftaran, lalu nanti teman-teman akan dipanggil ke poli umum. Nah, setelah poli umum, dokter yang di puskesmas itu akan lihat keluhannya apa, akan ditanya ya keluhannya apa, sakit apa. Nanti setelah dokter lihat ternyata teman-teman memiliki penyakit hernia, nah dokter dari puskesmas itu langsung menyarankan untuk operasi. Nah, setelah itu dokter akan membuatkan surat rujukan. Nanti teman-teman disuruh milih rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS KIS ya. Nah, tinggal teman-teman pilih aja rumah sakit sesuai keinginan teman-teman yang menurut teman-teman itu lebih baik, lebih bagus, dan lebih dekat dari tempat tinggal teman-teman. Jangan lupa di rumah sakit nanti berkas yang dari puskesmas, KTP, sama kartu KIS teman-teman jangan lupa bawa. Setelah sampai rumah sakit tuh teman-teman kan melakukan pendaftaran. Nanti di situ teman-teman akan dikasih tahu untuk ke bagian lab. Jadi di dalam lab itu untuk ngetes jantung sama paru-paru kita itu di ronsen ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman ketemu sama dokter bedah. Nah, dokter bedah itu langsung memberikan pemeriksaan kepada teman-teman. Setelah hernia teman-teman dilihat oleh dokter, nah tinggal pak dokternya itu memberikan waktu untuk kita memilih kapan waktunya untuk dioperasi. Itu kalau yang penyakit hernianya belum parah ya teman-teman. Maksudnya belum parah itu kita masih bisa tahan lah seminggu lagi atau 4 hari lagi gitu ya. Jadi kalau saya waktu itu saya masih bisa tahan. Jadi pas saya daftarnya itu hari Senin, nah pas operasinya itu saya minta hari Jumat gitu teman-teman. Setelah 4 hari kemudian ya saya datang lagi ke rumah sakit, langsung menuju ke IGD. Di IGD itu kita langsung diperiksa tensi, diperiksa denyut jantung gitu kan. Nah, terus ditambahin kita dipasang infus di bagian tangan, dan juga darah teman-teman itu diambil untuk sampel tes darah. Nah, setelah itu ya teman-teman tinggal menunggu posisi kamar ya sesuai kelasnya masing-masing. Nah, setelah dapat kamar itu teman-teman nanti akan disuruh puasa malam lah. Kalau saya itu kan operasinya Jumat pagi, saya dari jam 12 malam itu sudah
nggak makan apa-apa, nggak boleh makan dan nggak boleh minum ya teman-teman. Nah, pagi sekitar jam 9 langsung aku masuk ke ruang operasi. Nah, di situ posisi kita itu langsung ya buka baju, celana telanjang bulat, hanya memakai baju hijau ini ya teman-teman. Nah, setelah itu dikasih suntik anestesi untuk bius. Jadi di biusnya itu setengah badan, dari budel sampai kaki ya teman-teman. Saya disuruh tiduran dan diberi obat bius oleh dokter. Setelah badan saya kebas tuh nggak berasa apa-apa. Dokter pun sudah ada di situ. Perut saya itu diusap-usap, dicek, sama kemaluan saya juga dimasukin selang agar nanti nggak kencing. Jadi kencingnya itu udah otomatis keluar, masuk ke penampungan lah, kayak plastik gitu. Jadi setelah operasi nanti teman nggak perlu bolak-balik ke toilet untuk buang air kecil. Setelah dimasuki obat bius ya, tiba-tiba saya langsung tertidur ya teman-teman. Jadi saya tuh nggak tahu pas saat dioperasi itu rasanya sakit apa enggak. Pastinya setahu aku sih itu kayaknya nggak sakit ya, karena setelah sejam kemudian aku dibangunin, tahu-tahu operasinya sudah selesai. Nah setelah itu kan langsung pindah tuh, dibawa ke kamar. Setelah dibawa ke kamar itu 5 jam kemudian efek obat biusnya itu udah habis. Nah disitulah teman-teman itu mulai tuh rasa nyeri mulai timbul. Itu sakit banget teman-teman, asli itu. Mungkin kalau untuk perbandingannya nih, kalau teman-teman pernah ngerasain sakit gigi ya, ya kurang lebih sakitnya tuh seperti itu. Hingga sekarang pun ini saya masih ngerasain sakit yang luar biasa, sampai tidur pun nggak nyenyak. Pokoknya buat teman-teman ini yang memiliki penyakit hernia ya, jangan ditunda-tunda, ayo operasi. Nggak apa-apa, kita itu sakit hanya kalau dioperasi sakitnya itu sebentar, tapi setelah itu nanti kita akan sembuh teman-teman. Daripada kita tahan-tahan ya, aktivitas kita seharinya juga kita terganggu seperti orang nggak sehat lah. Begitu kumat kalau belum operasi itu sangat mengganggu, itu sakit ya teman-teman. Nah itu aja sih yang paling sakit itu apa aja nih teman-teman. Ini satu, yang pertama itu pasang infus sama ambil darah, itu sakit. Sama disuntik di bagian tangan, ini ada namanya suntik biar untuk mengetahui apakah badan kita itu alergi obat atau tidak. Kalau kata dokter sih bilangnya skin test, itu perih banget ya teman-teman. Nah terus tahap berikutnya tuh yang sakit itu pas saat kita disuntik pinggangnya, kasih obat bius. Nah itu juga sakit ya, sakitnya standar lah kayak orang disuntik gitu ya. Nah setelah itu kan, setelah operasi selesai terus 5 jam kemudian kan efek obat bius itu habis ya teman-teman. Itu sakit banget rasanya teman-teman, itu sakit sekali. Padahal saya itu sudah dikasih obat pereda nyeri sama antibiotik, tapi ini luar biasa nih, masih berasa sangat sekali sakit. Udah itu aja ya teman-teman. Pokoknya semangat terus buat teman-teman yang sedang mengidap penyakit hernia, jangan takut, ayo operasi ya teman-teman. Nggak apa-apa, sakit hanya sebentar, yang penting nanti setelah sebulan kemudian sembuh, kita akan kembali bekerja normal. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Oke itu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.